Hai guys, ketemu lagi sama saya Rifo Cahyono di NT Indonesia. Kita lagi mau buat video yang santai. Ini video tentang mereview pusaka dan kita pengen ada tanya jawab ya, beberapa pertanyaan yang teman-teman ada tanyaan di kolom komen. Nah, kalau teman-teman perhatiin sebenarnya setiap komen yang ditulis di setiap video itu saya pasti baca guys. Cuman memang saya sengaja nggak jawab satu persatu di sana. Saya sengaja untuk pilih pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan budaya tentang pusaka dan saya ambil beberapa pertanyaan untuk kita bisa kita bisa jawab sekaligus di video ini. Saya pengen untuk mereview beberapa pusaka yang kalau teman-teman ada berminat untuk merawat boleh kontak kita. Dan juga sambil saya review saya akan jelaskan beberapa ini ya tentang dapurnya, tentang pamor, pakem, dan harapan saya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, kita akan review dari keris yang pertama guys. Ini keris yang udah lama banget saya simpan dan jadi salah satu kesayangan saya. Dari warangkanya ini dari kayu terbalu. Kayu yang cukup langka, banyak sekali dicari karena kayu terbalu itu punya ciri khas, dia ada kayak delingnya gitu, ada kayak coraknya seperti macan. Dan juga dari gayanya ladrang Surakarta ya. Pendoknya pendok Kuningan lawasan juga. Mendak juga original, Kuningan juga buatan lama banget. Dan ini jadi satu kesatuan masih original dari warangkanya ya, masih original banget. Nah, kalau dari dapurnya kita akan lihat dapur yang spesial. Ini namanya dapur Parung Sari guys. Parung Sari itu adalah pusaka dengan lot 13 harusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, perbedaan antara Parung Sari dengan Sangkelat adalah di lambe gajahnya. Cuman karena ini eranya era tua, era Majapahitan, jadi lambe gajahnya ini kelihatan sangat sedikit, tapi kelihatan ada seperti 2 lambe gajah di bawah. Ini saya yakin kalau dilihat secara ini ya, masih ada garisnya di sini, pasti lambe gajahnya 2 dan masuk dalam Majapahitan dengan pamor Pulau Tirto atau orang bilang kadang-kadang pamor ceprit, ciri khas Mojopahit. Dan dapurnya adalah dapur Parung Sari. Dapur Parung Sari itu dipercaya sebagai pusaka yang dipunyai oleh abdi dalam di dalam satu kerajaan guys, satu keraton. Jadi untuk mempunyai keris dapur Parung Sari ini biasanya adalah orang-orang yang ada di dalam lingkungan keraton. Nah, kalau di era sekarang ini karena nggak ada lagi kerajaan, kita kemungkinan besar pusaka ini sangat cocok untuk teman-teman yang berprofesi sebagai pegawai negeri, pejabat ataupun tentara ya. Jadi karena memang pusaka ini salah satu pusaka yang dipercaya mempunyai tuah kesetiaan dan pengabdian. Ini sangat cocok sekali buat teman-teman yang berprofesi sebagai pegawai negeri atau mempunyai jabatan sebagai perangkat negara ya. Nah, di pamor Pulau Tirto ini penggambaran tentang kerejekian yang memancar di dalam kehidupan kita seperti air. Nah, pusaka ini bertanggo Majapahit karena bisa dilihat dari rapatnya tempat lipat yang ada di pusaka ini. Dan juga dilihat dari ciri gonjonya yang tipis, yang sederhana, dengan pamor yang sangat kelihatan jelas, kontras banget. Panjangnya sekitar mungkin 36 sampai 38 cm. Masih tergorong utuh untuk pusaka yang ditangguhkan di Tangguh Majapahit. Jadi kalau kita tarik garis dari tahun itu kurang lebih sekitar 600 tahun pusaka ini guys. Oke, kita jawab pertanyaan ya. Pertanyaan apa bro? Dari Ardamu, Om Rifo mau tanya, baru-baru ini saya melihat ada keris look 6 atau look genap. Apakah memang ada keris look genap? Biasanya keris itu looknya ganjil, tolong pencerahannya Om. Oke, jadi look genap di dalam pusaka itu sangat jarang ada. Cuman saya pernah baca di buku memang pernah ada dibuat keris dengan look genap guys. Tapi secara pribadi saya udah lihat ribuan keris, nggak pernah
satupun saya ngelihat ada keris look genap yang benar-benar ori rup genap. Jadi kadang-kadang ada keris itu yang ujungnya patah atau ujungnya udah korosi, akhirnya dibentuk lagi. Jadi kalau dihitung mungkin satu looknya hilang, jadi kelihatannya seperti genap. Tapi untuk keris yang seori buatan empunya look genap, terus terang saya secara pribadi belum pernah lihat guys. Cuman kalau di buku sih katanya ada ya, katanya ada look yang memang bener genap. Mungkin teman-teman kalau punya keris dengan look genap, bisa jadi itu ori, tapi bisa jadi itu besutan baru ya. Jadi mungkin ujungnya kayak gini nih, wah ujungnya udah kalah misalnya, terus dibentuk lagi seperti dihilangin satu look, jadi jadinya look genap. Cuman biasanya secara pakem biasanya look itu harusnya ganjil guys, karena kepercayaan leluhur kita zaman dulu bahwa manusia itu penuh dengan kekurangan dan yang bisa menggenapi itu hanya Sang Pencipta. Jadi biasanya dibuat look yang ganjil. Oke guys, jadi ini maharnya. Saya sih kepikiran angka 15 juta sih. Gak tahu teman-teman merasa kemahalan nggak? Boleh tulis di komen. Tapi buat saya, untuk pusaka dengan tangguh Majapahit dengan rancang bangut yang spesial gini, ada geligir sapinya dan juga pamornya masih kelihatan jelas, dan juga dari bentukannya, panjangnya untuk tangguh Majapahit, kayaknya untuk harga 15 juta itu masuk akal. Nah, boleh kontak di nomor admin kalau kamu merasa tertarik atau diimpiin atau apapun. Nah, kontak di sana, mau nego-negoan silakan, karena wajar untuk pusaka itu kamu boleh nego-nego atau mau kredit terserah ya. Oke, kita review pusaka yang lain ya. Kita review pusaka yang lain karena saya pikir di video ini kita akan review beberapa pusaka. Karena gini guys, thank you bro. Ada memang ada pro kontra ya Ron ya, antara teman-teman, kok kolektor ada jual pusaka sih kayak gitu ya, kok katanya pelestari budaya kok pusakanya dijual gitu ya. Nah, ada juga yang pro dan berpendapat bahwa memang harus ada pemaharan pusaka itu. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang nggak punya akses untuk merawat pusaka. Nah, dari mana kita bisa punya akses untuk merawat pusaka kalau nggak ada yang memaharkannya gitu ya? Jadi salah satu cara untuk kita menguri-uri budaya atau melestarikan pusaka ini ya lewat pemaharan. Karena pusaka-pusaka yang sebagian besar 99% pusaka yang saya miliki juga hasil dari pemaharan. Sangat sedikit sekali pusaka yang memang kita tiba-tiba didapat dari hibah. Karena nggak semua orang istilahnya kesempatan untuk mendapatkan hibah keris guys. Itu sebabnya pemaharan ini saya lebih setuju dengan bahwa pemaharan pusaka itu merupakan satu tradisi juga di era sekarang ini, bahwa kita memang untuk menguri-uri budaya ya pusaka boleh untuk dimaharkan dengan catatan bahwa penjualnya memang harus jujur dengan apa yang barang yang mereka punya. Oke, ini menarik karena mungkin teman-teman jarang banget lihat warangka dengan model seperti ini. Ini warangka dengan model Cirebon guys. Jadi memang ada bentukan yang agak unik. Ini untuk warangka lama ini ada yang model gini, cuman ini warangka baru, cuman diambil dari warangka lama yang dulu memang udah pernah ada dan rusak. Jadi dibentuklah seperti ini dengan model seperti seperti api ya, atau apa nih modelnya. Tapi unik banget, dan ini karya dari saudara kita yang ada di daerah Jawa Barat guys. Dengan pendoknya pendok Slewan, dari dadernya juga bentukan baru dengan kreasi yang baru. Ini cukup menarik, saya suka banget dengan kreativitas ini karena ini merupakan tradisi itu adalah kreativitas yang terus menerus guys. Salah satunya adalah seperti ini. Kita lihat bilanya spesial nih. Ini mantap. Ini kalau kita lihat dari rancang bangunnya merupakan dengan dapuran brojol. Dapuran brojol, cuman yang spesial dari keris ini adalah kinata yang ada di peksinya guys. Kinatanya sangat rumit dan sangat detail sekali.
Dan ini kinatanya original, memang bawaannya seperti ini, primitifan. Ada yang berpendapat bahwa ini adalah kinata Gajah Singo ya, Gajah Singo dari era Madiun guys. Karena memang ciri khas dari keris dari era Madiun itu mempunyai ciri khas beberapa bentukan yang menjadi ciri khas dari bentukan daerah Madiun seperti ini. Nanti kita lihat dari detailnya ya. Jadi bentukannya Gajah Singo dengan ada seperti lunglungan bunga-bunga kecil di ujung gonjonya. Nah, dari pamornya kita bisa melihat pamor yang cukup menarik, merupakan pamor tambal dengan di pangkal di dasarnya ini seperti pamor tangkis ya di sini. Pamor tangkis di atas seperti pamor tambal-tambal di sini. Nah, tambal ini adalah pamor yang berfungsi secara secara filosofi dan secara tuahnya itu merupakan pusaka dengan tuah sebagai untuk melengkapi kita dari segala kekurangan. Jadi karena manusia ini adalah kita itu penuh dengan kekurangan, makanya kita perlu sesuatu yang bisa menambal atau menutupi kekurangan-kekurangan kita. Kesalahan-kesalahan yang kita tidak sengaja, misalnya perkataan-perkataan yang kita tidak sengaja itu bisa diredam dengan simbol daripada pamor tambal ini. Nah, ini kalau kita lihat dari material besinya, dari rancang bangunnya, ini bisa jadi Mataram awal atau kemungkinan besar adalah Majapahit juga, Majapahit akhir. Masuk dapurnya brojol, pamornya tambal, kinata, kalau kinatanya seperti Gajah Singo, kalau kita bicara Gajah Singa harusnya sekitar abad 16 ya, penanggalan Islam, penanggalan tahun Saka harusnya. Tapi kalau dilihat dari rancang bangun dan besinya kayaknya lebih tua daripada itu. Kemungkinan kinatanya bisa jadi susulan di era abad yang ke-16. Nah, itu review saya tentang keris ini dan semoga ada teman-teman yang tertarik untuk merawatnya. Kamu boleh kontak ke nomor ini. Untuk keris dengan dapur brojol dengan kinata original saya maharkan dengan mahar 15 juta guys. Oke, ada pertanyaan Ron tentang seputar pusaka dari teman-teman? Assalamualaikum, mau tanya bagus mana buat keris baru dengan empu sekarang atau rawat keris lama dengan mahar orang jual buat rawatan pribadi? Oh, bagus mana kita buat keris baru atau kita merawat pusaka yang dari pusaka-pusaka sepuh kita rawat sekarang? Dua-duanya bagus guys. Jadi dua-duanya itu adalah salah satu bentuk kita untuk melestarikan seni tempa, seni metalurgi dan senjata tradisional di Indonesia. Karena kalau nggak ada keris baru ya nggak ada keris lama. Nggak ada keris lama juga nggak ada keris baru. Kenapa? Karena orang pembuatan keris baru masih mengikuti pakem daripada keris-keris yang sepuh gitu ya. Jadi mana paling bagus ya? Dua-duanya bagus, tergantung dari pribadi masing-masing. Teman-teman suka pusaka yang sepuh atau suka pusaka yang buatan baru dengan empu yang terbaik, dengan bahan yang baik, itu pun mempunyai nilai seni dan nilai sejarah yang tinggi juga, karena pusaka-pusaka di era dulu juga adalah pembuatan empu yang baru yang dibuat di generasi pada zaman itu dan diwariskan secara turun-temurun. Nah, harusnya mungkin saat ini kita pun bisa mempunyai pusaka yang sepuh juga, tapi kita juga menghargai pusaka yang baru juga boleh, karena itu salah satu cara untuk kita menguri-uri budaya. Bayangkan ada begitu banyak empu-empu sekarang ini, empu muda yang berbakat, yang mempunyai keahlian yang luar biasa untuk membuat pusaka-pusaka yang hebat-hebat juga di era sekarang. Dan kalau kita anti terhadap keris yang buatan Kamardika atau buatan baru, akhirnya hilang juga lah sejarah daripada regenerasi daripada pusaka itu. Jadi harapan saya kita bisa melestarikan dua-duanya. Jadi pusaka yang buatan baru pun kita hargai, kita rawat juga, tapi juga pusaka sepuh juga mempunyai nilai yang berbeda juga, yang lebih juga, yaitu secara pembuatannya, secara sejarahnya, secara energinya juga mempunyai tuah yang luar biasa kalau di era-era buatan di masa lalu. Oke guys, itu aja kita review dua pusaka yang istimewa yang saya harap bisa meramaikan dunia ini ya, Tosan Aji di Indonesia.
merupakan warisan budaya, warisan sejarah, dan sudah teruji bahwa ini adalah pusaka-pusaka yang luar biasa, pusaka sepuh. Kalau teman-teman berminat boleh kontak di nomor yang tertera di sini, dan semoga kita bisa melestarikan pusaka sama-sama. Kita akan buat video lagi, ada beberapa pusaka yang akan kita review lagi untuk dimaharkan. Kalau teman-teman berminat boleh tunggu video kita selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam budaya.